wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعباد الله،
usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun faqad fazal muttaqun wa 'alamu annahu qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, taufik, hidayahnya, sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah yang rutin kita laksanakan satu pekan sekali, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat beriring salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang-terang sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan kewajiban seorang khatib untuk senantiasa mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada kaum muslimin semuanya, agar mari senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha senantiasa mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan juga mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan dan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan apa yang dilarang darinya, dan termasuk yang dilarang oleh beliau alaihi salatu wassalam, mengerjakan amal ibadah yang tidak ada contoh dan tuntunan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita karunia rezeki yang berlimpah, karunia rezeki yang amat sangat banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sepatutnya kita syukuri. Sepatutnya kita senantiasa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut berupa harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimanakah cara mensyukurinya? Bagaimanakah cara mensyukurinya? Yaitu mari kita senantiasa berusaha berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kaum muslimin bahwasanya pembangunan masjid, pembangunan madrasah, dan fasilitas umum dan lain sebagainya banyak dapat terlaksana dengan sebagaimana yang diharapkan, sebagaimana yang diinginkan oleh sebab infak dari kaum muslimin. Maka daripada itu kita harus berbangga. Kita harus berbangga sebagai kaum muslimin yang diberikan karunia rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga keinginan kita berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu akan kita temui balasannya di akhirat nanti. Wa ma anfaqtum min khairin fali anfusikum. Apapun yang kalian infakkan dari harta kalian akan bermanfaat untuk diri kalian sendiri, dan sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzaliminya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan melipat gandakan pahala bagi kita yang senantiasa berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang sering kita baca, yang insya Allah semua dari kita telah menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat yang ke-261.
Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Permisalan, perumpamaan bagi orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bagaikan dia menanam satu biji atau menanam satu benih yang nantinya akan menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai akan menghasilkan 100 biji atau 100 benih tadi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya kembali bagi siapa yang Allah kehendaki, tergantung tingkat keikhlasan kita masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas karunia-Nya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu besar pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka daripada itu mari kita bersemangat dalam melakukannya. Mari kita bersemangat dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kita bersemangat berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dikotori dengan niat yang lain. Masih ada niat kita ingin dipuji, masih ada niat kita ingin dilihat oleh orang lain atau didengar oleh orang lain, ingin diakui dan lain sebagainya. Karena yang demikian itu akan membatalkan pahala sedekah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rugi kaum muslimin. Bagaimana tidak rugi? Kita telah berinfak dengan harta kita yang kita cari dengan membanting tulang peras keringat. Kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita masih mengiringi dengan niat-niat yang lain selain dari mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, selain dari wajah Allah Subhanahu wa taala. Masih ada niat yang lain tersebut, maka pahala sedekahnya akan batal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-264, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir wa mathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab wa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Bagaikan kalian bersedekah, bagaikan kalian berinfak karena riya dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Permisalannya bagaikan batu yang di atasnya ada tanah atau ada debu. Ya. Permisalannya batu yang di atasnya ada tanah dan debu, dan kemudian ditimpa hujan yang lebat, kemudian apa yang tersisa? Tinggal batu tadi, tinggal batu yang licin tadi. Maka tidak akan kita mendapatkan sesuatu apapun kecuali hanya kerugian saja. Bahkan riya tersebut mendapatkan dosa tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa persoalan infak dan sedekah ini sering diulang-ulang? Karena ketahuilah kaum muslimin, masih banyak terjadi di luar sana yang tadinya mereka ikhlas berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun seiring berjalannya waktu niat pun berubah. Karena mengapa? Semakin banyak orang yang mengetahui bahwa dia melakukan ini dan melakukan itu. Oleh sebab dia masjid terbangun dengan begitu megahnya. Oleh sebab dia madrasah berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan. Oleh sebab dia fasilitas umum dapat terbangun dan dimanfaatkan oleh umat manusia. Lalu dia berbangga diri. Awalnya dia ikhlas hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin banyak orang yang mengetahuinya, maka timbul niat yang lain. Maka daripada itu kaum muslimin, kami ingin mengingatkan bahwasanya janganlah kita tergoda dengan yang demikian. Janganlah kita tergoda dengan puji-pujian manusia. Janganlah kita tergoda dengan sanjungan manusia.
infakkan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan kita tidak yakin bahwasanya apabila orang lain tidak mengetahuinya, Allah pun tidak tahu. Kalau kita masih ada keinginan untuk dipuji oleh orang lain, masih ada keinginan untuk didengar oleh orang lain, maka daripada itu, niat yang demikian itu mari kita jauhkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-264 tadi, bahwasanya sedekah karena riya dan lain sebagainya akan batal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kami sampaikan di atas tadi, kita harus berbangga apabila kita senantiasa gemar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, gemar berinfak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Karena salah satu ciri dari orang yang bertakwa itu gemar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 133, 134, 135. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i ila akhir ayat. Dan carilah ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa dia orang yang bertakwa tadi? Yaitu orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Maka daripada itu kita harus berbangga. Maksudnya berbangga di sini kita berbangga dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan berbangga dengan manusia. Karena apa? Apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan itu akan dibalas, akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepada kita. Bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 700 kali lipat. Bahkan lebih Allah lipat gandakan kembali bagi siapa yang Allah kehendaki. Tergantung tingkat keikhlasan kita masing-masing. Bagi kaum muslimin yang mungkin saat ini belum gemar berinfak dalam sedekah, mari kita berusaha agar kita gemar dalam berinfak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu yang akan kita sesali tatkala kita menemui ajal kita nanti, yaitu mengapa tatkala dahulu saya tidak berinfak dan tidak bersedekah. Padahal saya memiliki harta, padahal saya memiliki kekayaan dan lain sebagainya, namun saya tidak bersedekah. Lalu dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kematiannya ditunda terlebih dahulu barang sejenak. Namun tidak akan ditunda sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-9, ke-10 dan ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian melakukan yang demikian, kalian termasuk orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqu wa akum minas sholihin. Dan infakkanlah sebagian harta yang diberikan, yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian sebelum datang kematian salah seorang di antara kalian. Lalu dia berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, wahai Allah Subhanahu wa taala, tundakanlah kematianku barang sejenak, niscaya aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Tidak akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala ajal kita oleh sebab apapun. Mau alasan apapun kita mengharap ditunda ajal kita, tidak akan pernah ditunda. Dan oleh kepentingan apapun tidak akan pula dimajukan. Jadwalnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan waktunya, harinya, tanggalnya, detiknya dan lain sebagainya.
kaum muslimin jamaah Jumat yang seolah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita ini senantiasa semangat dalam bersedekah, berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita senantiasa memurnikan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia rezeki yang berlimpah kepada kita agar kita senantiasa mampu berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisa'iril muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqrabul hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.